Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pertama-tama kakak ucapkan selamat kepada adik-adik yang telah diterima di SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Selamat bergabung. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam mengikuti MPLS SMA Negeri 3 Bandar Lampung secara online. Perkenalkan, nama kakak adalah Najamuddin Asri Aswan. Kakak di sini di SMA 3 membantu membina pramuka ekskul dan pramuka wajib. Di pertemuan kali ini, kakak akan memberi materi tentang ekskul wajib, pendidikan kepramukaan, dan pramuka penegak. Kakak harap kalian tetap semangat dalam mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Mari kita awali pematerian ini dengan menyanyikan lagu Mars Pramuka. Gerakan Pramuka Praja Muda Karana sebagai wahana kaum muda suka berkarya, kader pembangunan sebagai pelengkap bangsa, disiplin berani dan setia beralat mulia. Bersatu padu menyongsong masa depan yang gemilang. Satu pramuka untuk satu Indonesia, melangkah maju menuju masyarakat yang sentosa. Jayalah pramuka, jayalah Indonesia. Mengenal ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan. Berdasarkan dasar dan tujuan penerapan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Di sini ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan diwajibkan sejak kurikulum 2013 yang dibentuk untuk tujuan pendidikan nasional. Berikutnya, dasar dan tujuan pelaksanaan gerakan pramuka. Yang mana pendidikan kepramukaan ada di dalam tujuan gerakan pramuka yang terselenggara salah satunya di dalam gugus depan atau di dalam satuan pendidikan. Maka dengan melihat skema yang ada, maka di antara tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam kurikulum 2013 dengan tujuan gerakan pramuka ada sebuah yang namanya overlap atau kesamaan yang berada di tengah, yang ada garis-garis warna merah. Jadi kesamaan ini yang kemudian jadikan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan. Ya, sekarang jadinya paham ya bagaimana lahirnya pramuka wajib atau ekskul wajib pendidikan pramuka. Selanjutnya yang memperkuat lagi ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan adalah Permendikbud nomor 63 tahun 2014 tentang kepramukaan, di mana di dalamnya disebutkan bahwa ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan wajib diikuti oleh seluruh peserta didik.
Tiga model pendidikan kepramukaan. Yang pertama, model blok. Merupakan kegiatan wajib dalam bentuk perkemahan yang dilaksanakan setahun sekali dan memberikan penilaian umum. Yang kedua, model aktualisasi, yang merupakan kegiatan wajib dalam bentuk penerapan sikap keterampilan yang dipelajari di dalam kelas yang dilaksanakan dalam kegiatan kepramukaan secara rutin, terjadwal, dan diberikan penilaian formal. Yang ketiga, model reguler. Merupakan kegiatan kepramukaan berbasis minat peserta didik yang dilaksanakan di gugus depan. Nah, disinilah kita akan latihan yang terjadwal, yang mana kita akan menyelesaikan SKU, SKK apabila sudah mengambil bantara laksana, dan kita akan masuk syarat untuk pramuka Garuda. Ini adalah paradigma aktualisasi kurikulum 2013 ekstrakurikuler wajib gerakan pramuka. Yang pertama, intrakurikuler atau pelaksanaan mata pelajaran terjadwal. Yang kedua, kokurikuler, penugasan mata pelajaran. Yang ketiga, materi pendidikan kepramukaan serta model-model pendidikan kepramukaan. Bisa dilihat ya pada gambarnya ya. Berikutnya, tujuan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan. Bertujuan agar, yang pertama, anggotanya menjadi manusia yang berkepribadian dan berwatak luhur, serta tinggi mental, moral, budi pekerti, dan kuat keyakinan beragamanya. Yang kedua, anggotanya menjadi manusia yang tinggi kecerdasan dan keterampilannya. Yang ketiga, anggotanya menjadi manusia yang kuat dan sehat fisiknya. Yang keempat, anggotanya menjadi manusia yang menjadi warga negara Indonesia, berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang sanggup dan mampu menyelenggarakan pembangunan bangsa dan negara. Fungsi ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan. Yang pertama, pengembangan, yang meliputi minat, bakat, dan kepemimpinan. Yang kedua, rekreatif, meliputi rileks, menggembirakan, dan menyenangkan. Yang ketiga, sosial, meliputi internalisasi nilai moral dan sosial. Yang keempat, persiapan karir, meliputi pengembangan kemandirian, keberanian, dan kepemimpinan. Mengapa harus pramuka? Karena pramuka, yang pertama, mempunyai dasar legalitas yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Yang kedua, pramuka selain menyenangkan juga bermanfaat dalam menanamkan nilai-nilai positif bagi anak, yaitu kerjasama, tanggung jawab, keberanian dan kepemimpinan, kemandirian, kedisiplinan, keterampilan, kepedulian, dan cinta alam. Yang ketiga, dari segi organisasi sudah proven atau terbukti. Terbukti di mana? Dari tingkat ranting sampai tingkat nasional hingga internasional. Apa pengertiannya kepramukaan, gerakan pramuka, dan pramuka? Yang pertama, pengertian kepramukaan. Kepramukaan sebagaimana tercantum dalam anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka bab 2 pasal 7 adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, dan praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan dengan tujuan pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur.
Yang kedua, pengertian gerakan pramuka. Gerakan pramuka adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Sedangkan pengertian pramuka. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti rakyat muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga berusia 7-10 tahun, pramuka penggalang yang berusia 11-15 tahun, pramuka penegak yang berusia 16-20 tahun, pramuka pandega yang berusia 21-25 tahun. Kelompok anggota yang lainnya yaitu pembina pramuka, andalan, pelatih, pamongsaka, staf kuartir, dan majelis pembimbing, serta dan lain-lainnya. Seorang pramuka harus telah dilantik menjadi anggota gerakan pramuka dengan mengucap Trisatya atau janji pramuka. Maka pengertian singkatnya, kepramukaan adalah proses pendidikannya. Gerakan pramuka adalah nama organisasinya, sedangkan pramuka adalah anggota atau individunya. Diharapkan paham ya tentang kepramukaan, gerakan pramuka, dan pramuka. Mengenal pramuka penegak. Pramuka penegak adalah anggota muda gerakan pramuka yang berusia 16 sampai dengan 20 tahun. Secara umum usia tersebut disebut masa sosial atau disebut juga masa remaja awal, yaitu masa pencarian jati diri. Penegak dianggap sudah berani meluaskan sayapnya sendiri, membuka lingkaran dunia lebar-lebar serta mandiri. Maka bentuk upacaranya itu bersab atau terbuka, lurus, di mana pemimpin-pemimpinnya berada di sebelah kanan barisan. Pramuka penegak. Kata penegak diambil dari kiasan menegakkan kemerdekaan negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Seperti yang kalian pernah tahu atau di SMP-nya pernah tahu, kalau di SMP-nya satuan terkecil penggalang itu adalah regu, kalau di penegak ini satuan terkecilnya adalah sangga yang terdiri antara 5 sampai 8 anggota. Masing-masing sangga mempunyai satu pemimpin sangga yang disingkat dengan Pinsa dan satu wakil pemimpin sangga yang disebut dengan Wapinsa. Jenis-jenis sangga, yang pertama sangga perintis, yang kedua pencoba, yang ketiga pendobrak, yang keempat penegas, dan sangga pelaksana. Jadinya ada 5 sangga. Kalau di penggalang nama sangga ini adalah regu. Tapi kalau di penegak, kalau di penggalang itu dia regunya, kalau yang putra itu hewan, yang putri itu bunga, tapi kalau di penegak ini namanya sangga. Jadinya pilih antara 5 ini sangganya ya yang cocok. Ambalan itu terdiri dari 4 sangga. Nah, ambalan ini dipimpin oleh pemimpin ambalan atau pradana dan dibantu oleh anggota dewan ambalan. Satuan Karya Pramuka atau disingkat SAKA adalah wadah pendidikan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat, untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman para pramuka dalam berbagai bidang kejuruan, serta memotivasi mereka untuk melaksanakan kegiatan nyata dan produktif sehingga dapat memberi bekal bagi kehidupannya dan pengabdiannya pada masyarakat, bangsa, dan negara,
sesuai aspirasi pemuda Indonesia dan tuntutan perkembangan pembangunan dalam rangka meningkatkan pertahanan nasional.